Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Handayani Putri dengan NIM 123076061. Nah, pada video kali ini saya akan memenuhi UAS analisis laporan keuangan syariah yang berjudul Analisis Pilihan Pembiayaan. Analisis pilihan pembiayaan. Analisis pilihan pembiayaan adalah proses membandingkan beberapa alternatif sumber dana untuk menentukan pembiayaan yang paling menguntungkan dan sesuai dengan kemampuan keuangan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui biaya yang harus ditanggung, risiko yang mungkin terjadi, serta dampaknya terhadap arus kas. Adapun tujuan analisis pembiayaan, yang pertama memenuhi sumber dana dengan biaya paling rendah. Yang kedua, menyesuaikan pembiayaan dengan kemampuan pembayaran. Yang ketiga, mengurangi risiko keuangan. Dan yang keempat, menjaga kelancaran arus kas perusahaan atau individu. Alternatif pembiayaan. Yang pertama, modal sendiri, menggunakan dana pribadi atau pemilik usaha. Yang kedua, pinjaman bank, memperoleh dana dari bank dengan kewajiban membayar bunga. Yang ketiga, leasing, pembiayaan untuk memperoleh aset dengan sistem sewa guna usaha. Yang keempat, investor, memperoleh dana dari pihak yang menanamkan modal. Ada beberapa rumus-rumus analisis pembiayaan. Nah, yang pertama, menghitung bunga pinjaman. B sama dengan P dikali I dikali T. Keterangannya, B sama dengan bunga, P sama dengan pokok pinjaman, I sama dengan tingkat bunga per tahun, T sama dengan jangka waktu atau tahun. 2. Menghitung total pembayaran. TB sama dengan P ditambah B. Keterangannya, TP sama dengan total pembayaran, P sama dengan pokok pinjaman, dan B sama dengan bunga. Yang ketiga, menghitung angsuran bulanan. Metode flat. Angsuran bulanan sama dengan P per N ditambah P kali I. Keterangannya, P sama dengan pokok pinjaman, N sama dengan jumlah bulan, I sama dengan suku bunga tahunan. Nah, yang terakhir, keempat, menghitung persentase biaya pembiayaan. Persentase biaya pembiayaan sama dengan total biaya pembiayaan dibagi jumlah pembiayaan dikali 100%. Jenis-jenis pilihan pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan dari modal sendiri, menggunakan tabungan atau modal pemilik. Kelebihan, tidak ada kewajiban membayar bunga. Kekurangan, mengurangi cadangan kas yang dimiliki. Yang kedua, pinjaman bank. Dana diperoleh dari lembaga perbankan. Kelebihan, jumlah dana dapat besar dan terstruktur. Kekurangan, ada bunga, biaya administrasi, dan persyaratan tertentu. Yang ketiga, leasing atau sewa guna usaha. Umumnya digunakan untuk pembelian aset seperti kendaraan atau mesin. Kelebihan, tidak perlu mengeluarkan dana besar di awal. Kekurangan, total biaya bisa lebih tinggi dibandingkan pembelian tunai. Yang keempat, pembiayaan dari investor. Dana diperoleh dari investor yang menanamkan modal. Kelebihan, tidak ada kewajiban cicilan. Kekurangan, kepemilikan atau keuntungan harus dibagi. Dan yang kelima, pembiayaan melalui pasar modal. Misalnya penerbitan saham atau obligasi. Kelebihan, dapat memperoleh dana dalam jumlah besar. Kekurangan, proses kompleks dan membutuhkan kepatuhan regulasi. Nah, kesimpulannya, analisis pilihan pembiayaan membantu pengambil keputusan memilih
sumber dana yang paling efektif dan efisien dengan mempertimbangkan biaya, risiko, kemampuan pembayaran, serta tujuan penggunaan dana. Itu tadi penjelasan saya tentang analisis pilihan pembiayaan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.